Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello keluarga YouTube, welcome back to my YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Oke keluarga YouTube, semoga kalian semua yang menonton video ini selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan juga dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke keluarga YouTube, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, dan share video ini. Semoga video ini memberikan banyak manfaat untuk kalian dan orang-orang sekitar kalian ya. Jangan lupa juga komen kalau kalian yang ingin bertanya, request sesuatu, ataupun apapun hal itu yang bisa kami berikan informasi akan kami berikan. Oke, di video kali ini saya ingin membahas satu buah tanaman favorit saya. Ini adalah tanaman anggrek. Oke, yang saya pegang ini adalah anggrek, jenisnya adalah anggrek dendrobium. Jadi anggrek itu ada banyak macam jenis ya. Salah satunya anggrek bulan, dendrobium. Paling banyak ini jenisnya adalah dendrobium, paling banyak dibudidaya. Makanya kalau kalian pergi ke tukang pohon atau bunga, kalian tanya anggrek dendrobium ini jenisnya apa, pasti mereka susah jawab karena ini udah terlalu banyak banget jenisnya anggrek dendrobium. Kecuali anggrek-anggrek bulan ya, masih bisa dikasih tahu nih ini ID-nya apa gitu kan. Nah, di sini anggrek itu berdasarkan tingkat kebutuhan cahayanya ya. Anggrek itu membutuhkan cahaya yang tidak langsung. Jadi cahaya dengan intensitas rendah hingga sedang. Dan dia biasanya tidak membutuhkan cahaya matahari langsung. Seperti contohnya dendrobium ini. Kalau dendrobium ini membutuhkan intensitas cahaya matahari yang sedang hingga ke rendah. Kalau anggrek bulan tuh membutuhkan intensitas cahaya yang rendah ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang memelihara anggrek ini pasti di tempat yang agak teduh, biasanya di bawah pohon ataupun di bawah kanopi rumah kalian. Karena dia tidak membutuhkan cahaya matahari langsung dengan intensitas yang tinggi. Jadi anggrek ini membutuhkan air yang tinggi, tapi dia juga nggak terlalu kuat terhadap sinar matahari langsung yang cukup terik ya. Nah, anggrek ini
di sini menyimpan cadangan airnya itu di batang seperti ini nih. Makanya batangnya agak besar dia ya kan. Terus itu berdasarkan intensitas cahaya. Untuk cara merawat anggrek ini buat kalian yang suka, jadi anggrek ini wah, bunganya bagus-bagus ya guys. Ini seperti contohnya ini nih, salah satu koleksi anggrek saya. Nah ini bunganya indah banget tuh ya guys. Kalian bisa lihat nih bunganya nih, itu indah banget ya. Jadi si anggrek ini berdasarkan cara merawatnya itu gampang. Kalian cukup siram dengan air sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian taruh di tempat yang agak teduh, jadi tidak terkena cahaya. Kalau bisa tidak terkena cahaya matahari langsung ya. Walaupun untuk jenis Dendrobium ini cukup kuat sih, terkena cahaya matahari langsung juga kuat ya. Itu cara merawatnya. Terus media tanam. Jadi berdasarkan ini ada beberapa jenis anggrek yang bisa ditanam di tanah, dan ada beberapa jenis anggrek yang hidupnya itu kalau di alam liar dia itu di atas pohon ya, di bawah ranting-ranting itu. Jadi dia bernaung di pohon-pohon tinggi. Salah satunya adalah jenisnya Dendrobium ini. Jadi si Dendrobium ini kalau di habitat aslinya dia tuh biasanya di pohon-pohon ya, di batang-batang pohon dia menempel. Untuk itu media tanam yang cocok untuk Dendrobium ini adalah seperti arang, ada moss, ada ini serat kelapa nih, serabut kelapa. Terus juga kemudian ada batu juga bisa, batu-batu apa namanya itu, batu-batu bata. Terus juga ada yang menggunakan apa namanya, stone wall ya, atau karang tapi yang sudah dibikin wall gitu, jadi dia bisa menyerap air di situ. Itu. Nah si anggrek ini karena dia kebutuhan sinar mataharinya intensitasnya rendah hingga sedang, makanya anggrek ini cocok banget sebenarnya ditaruh untuk hiasan indoor ya, karena dia tidak membutuhkan matahari yang tinggi. Udah gitu juga kalau kalian media tanamnya pas itu, dia bisa bertahan di ruangan lama. Udah gitu bunganya juga ini bisa bertahan lama di dalam ruangan. Ini tips buat kalian yang ingin menaruh si anggrek di dalam ruangan ya. Jadi kalau kalian ingin taruh anggrek di dalam ruangan, seperti saya ini misalnya, saya menggunakan pot ini serabut kelapa. Jadi ketika saya ingin menaruh si anggrek ini di ruangan, saya gunakan lagi pot outdoor, pot untuk di dalam ruangan ya, seperti ini. Nah ini bisa langsung kita taruh di dalam ruangan. Jadi di pot yang biasa kita untuk outdoor, kita tinggal copot, kita taruh di pot yang biasa untuk indoor. Nah dulu, saya coba. Ini tips buat kalian ya. Nah contohnya juga seperti ini. Ini ada jenis pot yang pot tanah liat ya. Nah ini menggunakan pot tanah liat. Ini kalau pot untuk outdoornya seperti ini nih. Kalau saya biasanya saya taruh di outdoor, saya menggunakan pot ini. Kemudian kalau saya taruh di indoor, saya tambah lagi di pot ini. Jadi ini potnya kosong. Saya tinggal ibaratnya kayak celupkan doang gitu ya. Tinggal celupkan di pot ini. Kenapa saya menggunakan 2 pot? Jadi saya biasanya menggunakan pot ini ketika si pohon anggrek ini sudah 1 minggu dalam ruangan, saya tukar dengan pohon anggrek yang lain 1 minggu juga di ruangan. Jadi kita tukar-tukar terus gitu. Jadi si pot ini, si tanaman anggrek ini tetap bisa tumbuh subur, tetapi juga tetap bisa memperindah ruangan kita. Banyak manfaat dari pohon anggrek ini ya. Salah satunya adalah menyegarkan udara ruangan. Terus yang kedua juga membersihkan udara ruangan. Yang ketiga juga bisa meningkatkan mood kita. Jadi seandainya kita lagi agak stres gitu kan, ngeliat pohon anggrek yang indah, jadi
stresnya berkurang, ya kan? Yang ya itu untuk meningkatkan mengurangi kadar stres ya, salah satunya pohon anggrek ini. Tadi berdasarkan media tanam udah, cara penyiraman sudah. Apalagi ya kira-kira yang mau dibahas dari anggrek ini? Si anggrek ini juga, oh ya, untuk pemberian pupuk, kalian itu bisa gunakan pupuk-pupuk yang ada di tukang-tukang tanaman ya. Seperti contohnya adalah pupuk Grandmore. Biasanya pupuk-pupuk anggrek ini digunakan dengan melarutkan pupuk yang ada, dilarutkan dengan air. Atau kalian juga bisa menggunakan MPK yang dicampur dengan air, dengan tentunya kadar yang dikit ya. Atau kalian juga bisa menggunakan ini bumbu-bumbu masakan di dapur. Seperti misalnya kalian bisa menggunakan mecin yang dilarutkan di air terus disemprotkan ke pohon anggrek ini. Itu berdasarkan metode perawatan, ya kan? Sekarang oh ya, yang terakhir adalah metode pengembangbiakan. Jadi si anggrek, ada tukang roti guys, bentar ya, biar lewat dulu deh. Ya, jadi si anggrek ini bisa berkembang biak dengan dua metode, generatif dan vegetatif ya. Jadi kalau kita bisa mengawin silangkan si anggrek ini melalui bunga nih, ini ada bunganya. Nanti kita bisa kawin silangkan si anggrek ini melalui dengan pohon anggrek lain ataupun sesama jenisnya juga bisa. Itu jika kalian ingin menggunakan pengembangbiakan dengan cara mengawinkan ya. Atau juga bisa dengan ini memisahkan tunas, guys. Jadi si pohon anggrek ini ada dua tipikal tunas dia sebenarnya. Ada tunas atas dan tunas bawah. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, ini ada tanaman kecil sini nih. Kalian bisa lihat nggak? Ya, ini nih. Nah, ini adalah tunas akar dari anggrek ya. Jadi tunas bawah anggrek. Kalian jika ingin memperbanyak, kalian cukup pindahkan si tunas ini. Kalian pisah-pisah nih, misalnya di sini ada dua pohon ya. Kalian bisa pisah dua-duanya ini. Itu memperbanyak secara tunas bawah ya. Terus juga bisa juga dengan memperbanyak dengan tunas atas. Contohnya itu seperti ini nih, ada di sini salah satu pohon saya juga yang bertunas di atas ya. Tuh. Agak susah nih. Nah, ini contohnya ya. Di pohon atas ini kalian bisa lihat tuh ada tunas kecil, ada akarnya juga. Ini adalah tunas atas. Jadi kalau kalian ingin memperbanyak pohon ini, gampang sekali. Cukup kalian potong di sini, ditanam, ditaruh di media areng, serabut kelapa, moss, atau yang lainnya. Itu cara pengembangbiakan pohon anggrek ya. Nah, yang serunya lagi gitu kan, kenapa sih jujur secara pribadi saya suka banget sama pohon anggrek ini. Ini adalah salah satu tanaman favorit saya, salah satu tanaman paling favorit saya ya. Khususnya tanaman berbunga yang paling saya suka ini adalah anggrek. Kenapa saya suka dari dulu dengan anggrek? Anggrek itu menurut saya sebenarnya tanaman yang kuat menghadapi segala lingkungan ya. Daya survive dia tuh tinggi, daya tahan hidupnya dia tuh tinggi. Jadi bahkan ketika menghadapi cuaca ekstrim yang panas luar biasa, dia kehilangan seluruh daunnya, dia itu masih dapat berbunga loh guys. Hebat ya. Ibaratnya dia tetap masih bisa tumbuh, berbunga, bahkan memiliki tunas. Itu kemampuan dari pohon anggrek yang luar biasa. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share video ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang yang membutuhkan ilmunya ya. Dan semoga juga kalian yang menonton video ini selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dipermudah segala urusannya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk itu saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan. Namun, tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya. Lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.